Suami kalkulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Di kampung Yerijaya, ada satu makhluk Tuhan yang diciptakan dengan otak kalkulator dan hati dompet. Namanya Yono. Orang sekampung sudah tahu, kalau bicara soal penghematan, Yono adalah legenda hidup yang tak tertandingi. Bahkan, katanya, kucing di rumahnya saja kalau mau makan harus antre dan lapor jumlah porsi. Istrinya, Tuti, sering nyeletuk pada tetangga. Hidup sama Yono itu kayak hidup di Excel, Bu. Semua ada rumusnya. Yono bekerja sebagai petani sayur dengan kebun lumayan luas. Kalau panen, dia pilih-pilih sayurnya lebih teliti daripada orang pilih jodoh. Yang bagus dijual, yang agak busuk dijual murah, dan yang busuk sekali, yang warnanya sudah kayak mimpi buruk, itulah yang dia bawa pulang untuk makan keluarga. Suatu hari, Tuti sedang membersihkan dapur. Dari jauh terdengar suara khas, kresek-kresek. Nah, pulang lagi bapakmu, gumam Tuti sambil menghela napas. Benar saja, Yono muncul membawa kantong plastik hitam besar. Bu, ini sayur buat makan 3 hari, katanya bangga, seolah membawa emas batangan. Tuti buka plastiknya. Wih, baunya saja sudah bilang, tolong kuburkan aku dengan layak. Tuti menangis. Pak, ini sawi apa handuk bekas? Layu banget. Yono santai. Sawi itu kalau sudah lembek, tandanya mudah dikunyah. Bagus buat anak-anak. Ujar Yono. Anak-anak, Agus, Siti, dan Yuni mengintip dari balik pintu kamar seperti detektif cilik. Mereka sudah tahu kalau bapaknya bawa kantong hitam, isinya pasti sayur yang sudah hampir wafat. Agus berbisik ke adik-adiknya. Dek, kayaknya kita makan obat nyamuk aja ntar, lebih berasa, kata Agus. Siti menahan tawa sambil menutup hidungnya. Pantesan aku makin kurus. Sayur rumah kita kayak baru menang lomba lari, tepar semua. Yuni yang paling kecil menatap sayur dalam kantong lalu bertanya polos. Bu, sayur itu kenapa sedih? Tuti tepuk jidat. Di rumah itu tidak ada hal kecil yang luput dari perhitungan Yono. Bahkan saat Tutik mau motong cabai 2 biji saja, Yono langsung melesat dari halaman seperti atlet lari 100 meter. Bu, cabai kok 2? Kenapa nggak 1? 1 untuk rasa pedas, 1 buat cadangan darurat. Tutik sampai menahan diri agar tidak melempar telenan. Tetangga sering bilang, Bu Tuti itu sabarnya 1 kontainer. Kalau kami, udah tak lempar cobek itu suami. Tuti cuma senyum, walau kadang senyumnya mirip tanda-tanda mau pingsan. Pagi harinya, Tuti masak tumis sawi layu campur bayam kekuningan. Itu pun harus berdoa dulu sebelum diangkat. Ya Allah, semoga rasanya tidak seperti air cucian baju. Saat sarapan, Yono hanya berdiri sambil mengamati semua piring. Agus, nasinya jangan banyak. Siti, jangan nambah. Yuni, kunyah 32 kali biar cepat kenyang. Agus nyeletuk lirih ke ibunya. Bu, kita nih makan apa ujian prajurit sih? Tuti hanya bisa tersenyum getir. Yono maju lagi sambil mencatat sesuatu di buku kecil tebal. Buku pengeluaran, kategori makanan tidak penting. Tuti hampir tersedak. Rumah itu hidup, tapi bukan hidup yang normal. Lebih tepatnya, hidup dengan gaya survival camp garapan Yono. Tuti sering memandang langit dan berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan aku dan kuatkan anak-anak makan sayur yang bahkan kambing pun gak mau sentuh." Dan begitulah kehidupan mereka, dengan seorang suami yang menghitung jumlah butiran beras per sendok. Sampai akhirnya, hari yang tidak pernah Tuti bayangkan tiba. Hari ketika kesabaran itu mulai diuji lebih keras dari batu. Pagi-pagi buta, ayam saja masih kaget lihat matahari sudah nongol. Tuti sudah di dapur. Dia masak oseng sawi layu dan tumis bayam kekuningan. Ya lagi-lagi masak itu karena sayuran itulah yang paling banyak. 2 menu andalan keluarga Yono yang rasanya sudah seperti lagu pembuka hidup mereka. Tuti mengaduk tumisan sambil mengelus dadanya. Ya Allah, baunya kok makin mirip rumput yang kecuci hujan ya. Apa ini tandanya sayurnya udah mau pensiun? Selesai masak, dia teriak. Gus, Siti, Yuni, sarapan dulu nak. Anak-anak keluar dari kamar dengan langkah lesu seperti habis perang semalam suntuk. Agus duduk dan menatap piringnya lama sekali sampai Yono ngomel.
Itu makanan apa lukisan? Kok ditatap mulu? Katanya ketus. Agus menghela napas. Bu, kapan kita makan telur? Tuti memaksa tersenyum. Kalau bapakmu mimpi manis, nak, mungkin, jawab Tuti. Siti ikut nimbrung. Aku lupa rasanya ayam goreng, Bu. Kayaknya dulu aku pernah makan deh. Meskipun makannya di rumah orang, tapi sekarang kayak mimpi, Bu. Yuni, polos seperti kapas, mengangkat tangan untuk bertanya. Bu, ayam itu masih hidup nggak? Atau punah kayak dinosaurus? Tuti ingin ketawa dan nangis sekaligus. Belum sempat dia jawab, dari luar terdengar suara Yono menegur. Jangan makan banyak-banyak, itu sayur buat 2 hari. Tuti langsung menutup wajah dengan tangan. 2 hari? Sayur ini? Tuti yakin kalau sayur ini disimpan 2 hari lagi, dia harus undang dukun buat mengusir aroma mistisnya. Saat makan, adegan lucu tapi menyedihkan terjadi. Agus mengunyah sawi layu pelan-pelan, lalu berbisik. Bu, rasanya kayak kertas basah. Siti mengerutkan hidung. Ini beneran bayam. Biasanya orang-orang itu masak bayam hijau. Kalau nggak hijau ya warna ungu. Kok ini warnanya kuning, Bu? Kayak kena lampu jalan. Yuni menelan sedikit, lalu nyeletuk. Bu, ini enak kalau ditambah kecap sama ayam goreng, sama sambal, sama kerupuk, sama... Sudah-sudah deh. Tutik cepat menghentikan imajinasi kuliner itu. Tiba-tiba, Yono muncul sambil membawa buku catatan kecil. Tutik sudah hafal, itu buku pengeluaran harian. Kitab suci Yono. Yono memeriksa piring anak-anak dengan sorot mata detektif. Gus, kenapa nasimu berkurang 1 sendok lebih banyak dari kemarin? Agus hampir tersedak. Pak, aku lapar itu cuma perasaan. Potong Yono cepat. Siti mengangkat alis setinggi tower BTS. Kalau lapar cuma perasaan, Pak. Kenapa perutku bunyi kruk-kruk terus? Yuni ikut nambah. Iya, Pak. Perut Yuni protes terus, ucap gadis polos itu. Yono langsung duduk sombong sambil membuka kalkulator. Kita harus disiplin. Sarapan itu harus hemat. Ada rumusnya. Tuti bingung. Rumus sarapan apaan, Pak? Yono menjawab serius. Berat sayur per orang 30 gram. Nasi 75 gram. Minyak 0,00 liter. Tuti tepuk jidat. Yang lain di rumah itu cuma bisa menatap sayur yang bahkan dirinya pun merasa tidak dihargai. Saat anak-anak selesai makan, mereka langsung lemas. Agus berdiri, tapi kepalanya muter dikit. Bu, aku kok kayak mau terbang ya? Siti duduk sambil memegang perut. Ih, perutku berisik, Bu. Kayak rapat RT di dalam. Yuni memantul kecil. Bu, kenapa aku dengar suara ayam nyanyi? Padahal nggak ada ayam. Tuti langsung cemas. Anak-anak makin hari makin mirip kipas angin nomor 1. Gerak sedikit langsung lelah. Dari pintu, Yono masih ngitung-ngitung entah apa. Tuti menatap anak-anak satu persatu dan hatinya seperti diremas. Tapi dia tahu satu hal. Kalau dia mau melawan Yono hari ini, belum waktunya. Namun di dalam hati, Tuti sudah menguatkan diri. Kalau ini terus terjadi, aku yang turun tangan. Masalahnya kapan Yono sadar? Sayangnya jawabannya masih jauh. Bahkan lebih jauh dari impian mereka makan ayam goreng. Pagi itu, Tuti nekat mengambil langkah besar, minta uang belanja. Dia sudah latihan dialognya dari semalam. Pak, aku butuh uang sedikit buat beli minyak. Kalau enggak, kita masak pakai apa? Dia yakin Yono bakal protes. Tapi yang datang malah lebih parah dari dugaan. Tuti mendekati Yono yang sedang sibuk di teras menghitung hasil panen. Pak, kasih aku 10.000 ya, minyak habis. Yono mengangkat kepala perlahan, seolah Tuti baru bilang, Pak, ayo kita beli rumah 1 miliar. 10.000? Ulang Yono dengan nada antara kaget dan takut. Iya, buat minyak goreng, jawab Tuti. Tanpa berkata apa-apa, Yono merogoh saku. Bukan uang yang keluar, tapi kalkulator gede yang bunyinya klik-klik-klik-klik tiap tombol ditekan. Tuti langsung pucat. Yono menghitung serius. Minyak 10.000 bisa dipakai buat goreng 5 kali. Tapi goreng bikin minyak cepat habis. Artinya, nanti kamu minta lagi. Kalau kamu minta lagi, uang keluar lagi. Jadi lebih hemat kalau nggak usah beli, katanya. Tuti menatap langit. Berdoa agar batu jatuh dari atas teras. Terus kena kepalanya sendiri
biar cepat pingsan dan gak stres. Terus masak pakai apa, Pak? Pakai air? Tanya Tuti. Air? Iya, air juga bisa buat numis. Tinggal tambahin garam dikit, rasanya kayak sayur rebus tapi ditumis. Jawab Yono. Tuti sudah mau teriak, tapi sebelum muncul naga di tenggorokan, Yono lanjut lagi. Lagi pula, kalau pakai minyak, kolesterol naik. Aku ini sayang sama keluarga, ucapnya. Tuti menatap Yono dengan gaya wanita yang sedang mempertimbangkan untuk kabur ke gunung. Pak, kamu itu hemat apa nyiksa keluarga? Yono berpikir sebentar, lalu menjawab santai. Hemat itu perlu. Nyiksa? Enggak lah. Kita cuma melatih disiplin hidup sederhana, jawabnya. Tuti sampai memegang pinggir kursi karena takut jatuh. Tidak lama setelah itu, tetangga sebelah Bu Rini datang bawa lauk. Bu Tuti, ini ayam goreng buat anak-anak ya. Titi tadi pinjam buku, saya sekalian bawain lauk. Ucap Bu Rini. Tuti belum sempat buka mulut. Yono muncul dari belakang pintu seperti tokoh hantu di sinetron. Bu Rini, jangan gitu dong. Anak-anak nanti ketagihan makan mahal. Bu Rini shock. Pak Yono, ini cuma ayam goreng 2 potong. Jawabnya. Justru itu, mahal Bu Rini, jawab Pak Yono. Tuti buru-buru menutup pintu, bruk, sebelum tetangganya meneteskan air mata gara-gara Yono. Yono masuk rumah sambil senyum bangga. Bu, untung aku datang. Nanti anak-anak gak bersyukur kalau sering makan enak. Tuti menatap suaminya lama, sangat lama, sampai dia bertanya dalam hati. Kalau aku tidur sambil dengkur di depan dia, kira-kira dihitung gak jumlah dengkuranku per menitnya? Batinnya. Siang harinya, kejadian lebih parah terjadi. Yono menemukan kentang 1 biji yang bentuknya sudah aneh. Kurus di tengah, gendut di ujung, luka di sisi lain. Dia bawa ke Tuti dan berkata, Bu, ini kentang masih bagus. Tuti menimbang kentang itu pakai jari. Pak, ini kentangnya kayak habis digigit tikus. Gak apa-apa, kita potong bagian jeleknya, jawab Yono. Kalau dipotong, sisa apaan? Tanya Bu Tuti. Ya sedikit, tapi tetap bisa dimasak kan? Ucap Pak Yono lagi. Tuti menatap kentang itu. Ukuran sisa bagian yang bagus mungkin cuma cukup buat dihirup, bukan dimakan. Malamnya, Yono duduk mencatat lagi di buku keuangan. Tuti mengintip. Ada tulisan besar. Pengeluaran hari ini 0 rupiah. Ditambah emoticon smiley yang digambar manual. Tuti merasa nyawanya lompat dari tubuh. Anak-anak dari kamar mulai berbisik. Kayaknya besok kita sarapan angin, kata Agus. Siti pun menyahut, gak apa-apa, asal anginnya hangat. Yuni si kecil tak mau kalah. Aku mau angin rasa ayam. Dan bisikan-bisikan itu terdengar di telinga Tuti, namun tidak di telinga Yono. Pada titik ini, Tuti sadar satu hal. Suaminya bukan lagi manusia normal. Dia sudah jadi kalkulator hidup dengan bentuk manusia. Dan kalau dia terus diam, anak-anak bisa makin kurus atau makin berhalusinasi ayam yang ngajak ngobrol. Tuti tahu dia harus berjuang, harus ada yang berubah. Hanya saja dia belum tahu caranya. Dan Yono belum sadar betapa parah kondisi rumah mereka. Tapi masa itu bakal datang dan tidak lama lagi. Hari demi hari berlalu dan perubahan paling terlihat bukan di kebun Yono, tapi di badan anak-anak. Kalau dulu Agus badannya lumayan berisi, sekarang dia tinggal rangka manusia versi muda. Siti yang tadinya pipinya cabi, kini pipinya hilang entah kemana. Yuni, Yuni, jalan sedikit saja bunyinya krek-krek kayak pintu gudang. Tuti makin cemas. Setiap malam dia sibuk mengoleskan minyak kayu putih di tubuh anak-anak sambil memandangi tulang-tulang mereka yang mulai menonjol. Bu, Agus bertanya pelan. Kalau aku tiup kenceng-kenceng, kira-kira aku terbang nggak? Tuti hanya bisa menahan tawa sedih. Kenapa nanya gitu, Gus? Soalnya aku ngerasa ringan banget, kayak kapas, jawab Agus. Siti ikut nimbrung. Bu, aku tadi di sekolah ditiup angin. Aku hampir jatuh. Ini beneran gak ya aku seringan itu? Tanyanya. Yuni mengangkat tangan. Bu, aku tadi lihat ayam lewat depan rumah. Tapi aku gak yakin itu beneran. Saking laparnya kayaknya aku halu, kata Yuni. Tuti langsung meletakkan tangan di dada. Ya Allah, anakku sampai halu ayam.
Pagi itu, Bu Rini lewat depan rumah dan melihat anak-anak duduk di teras. Lemas semua, kayak habis mengikuti lomba puasa 7 hari. Panik, Bu Rini datang sambil membawa rantang. Bu Tuti, ini lauk buat anak-anak ya. Kasihan saya, ketemu Siti di jalan. Jalannya pelan banget, Bu. Saya kira sendalnya hilang satu. Ternyata mukanya pucat banget. Siti membela diri. Bukan hilang, Bu. Tapi saya takut jatuh. Kaki saya sudah goyang-goyang sendiri. Bu Rini langsung meneteskan air mata, saking tidak teganya. Tuti terharu, mau menerima, tapi jedar. Pintu terbuka. Yono muncul dengan ekspresi bagai polisi ekonomi. Bu Rini, suara Yono lantang. Bu Rini kaget sampai hampir menjatuhkan rantangnya. Yono melanjutkan. Jangan suka kasih makanan mahal ke anak-anak saya. Mereka nanti manja. Tuti menutup mata. Malu tingkat internasional. Bu Rini menggigit bibir. Pak, ini cuma pepes ikan kok, nggak mahal. Lagian ini ikan juga dapatnya di parit. Jawab Bu Rini berbohong, supaya Yono mau menerima makanan itu. Ikan? Yono teriak. Ikan itu mahal, nanti mereka ketagihan. Saya nggak punya uang. Bu Rini menatap Yono lama, dengan tatapan ibu-ibu yang siap lempar sendal swallow. Lalu dia pergi sambil menghela napas berat. Tuti masuk rumah sambil membawa anak-anak. Siti berbisik, Bu, kalau gini caranya, ayam lewat pun males mampir. Masalah makin parah. Beberapa hari kemudian, seragam sekolah Siti jadi kebesaran. Saking longgarnya, Siti harus mencapit bagian pinggangnya pakai jepit jemuran. Siti masuk kelas, gurunya langsung kaget. Loh, Siti, itu kenapa seragammu dijepit jemuran? Siti nyengir. Soalnya longgar, Bu. Badanku nyusut, jawabnya. Gurunya bingung. Nyusut kok kayak baju kena air panas? Di rumah, Tuti melihat pemandangan itu dan langsung mau nangis. Tapi Siti santai. Bu, nanti kalau aku semakin kecil, aku masuk saku aja ya kalau pergi. Lebih hemat transport. Tuti langsung elus kepala Siti. Nak, kamu kok bisa ketawa sih? Tuti benar-benar miris melihat keadaan anak-anaknya. Siti menjawab bijak. Kalau nggak ketawa, aku nangis, Bu. Sementara itu, Yono tetap mempertahankan hidup hemat luar biasa. Setiap kali anak-anak makan, Yono pasti datang membawa kalkulator dan buku catatan. Agus, kenapa makan lebih cepat dari kemarin? Itu berarti kamu makan lebih banyak. Agus menelan ludah. Pak, aku cuma lapar. Lapar itu cuma mindset. Pikiranmu yang salah, kata Yono. Siti mengangkat tangan. Pak, mindset saya sudah saya reset kok, tapi tetap lapar. Yono tetap ngotot. Artinya resetnya kurang jauh, jawabnya. Yuni mendekat sambil memegang perut. Pak, perut Yuni bunyi terus. Itu mindset juga, tanyanya polos. Yono menjawab sambil menulis sesuatu di bukunya. Perut itu suka lebay. Tuti hampir meledak saking tak tahannya. Namun, dia masih sanggup mengendalikan diri. Di malam hari, Tuti duduk sendirian di dapur setelah anak-anak tidur. Dia melihat sayur-sayur layu itu di meja. Sawi kuning, bayam hampir coklat, wortel yang bentuknya sudah tak keras lagi, sudah layu, seperti habis direbus. Air matanya menetes. Mereka anak-anak, bukan mesin. Mereka butuh makan. Gimana ya Allah? Gimana bikin suamiku sadar? Tuti pegang dada yang sesak. Karena kalau terus begini, bukan cuma mereka yang makin kurus, ada bahaya besar yang mengintai. Dan itu akan datang lebih cepat dari yang Yono bayangkan. Beberapa hari berlalu, Tuti masih bertahan dengan sayuran-sayuran tak layak itu. Dia tetap memasaknya karena tak ada pilihan lain. Sebenarnya dia ingin diam-diam ke kebun dan mengambil sayuran segar. Tapi pasti usahanya tak akan pernah berhasil. Sebab suaminya itu selalu tahu apa yang akan dia lakukan. Dan kalau sampai ketahuan, pasti bisa ribut besar. Hingga akhirnya hal mengerikan itu terjadi. Malam itu tiba-tiba Yuni badannya panas. Pak, Yuni panas banget. Kita bawa ke puskesmas ya. Ini tuh panasnya kayak air mendidih tahu nggak? Ucap Bu Tuti sambil memegang kepala Yuni. Pak Yono hanya melihat. Alah, dikasih air hangat nanti sembuh itu. Kamu kompres sana, ucapnya. Pak, ini terlalu panas. Aku takut kalau nanti Yuni kenapa-napa.
Jawab Bu Tuti karena sangat khawatir. Udahlah Bu, jangan terlalu khawatir. Sudah, kamu siapkan airnya, nanti biar aku yang kompres, kata Pak Yono. Saking tidak mau keluar uang, dia tak mau membawa anaknya ke rumah sakit atau ke puskesmas. Bu Tuti hanya pasrah, dia ke dapur merebus air, lalu membawanya ke kamar. Pak Yono dengan hati-hati mengompres anaknya. Namun sejam dikompres tak ada perubahan. Malahan suhu badan Yuni semakin tinggi terasa. Pak, Yuni udah pucat gini. Ayo kita bawa, Pak, kata Bu Tuti hampir menangis. Ya sudah, ayo. Akhirnya Pak Yono menyerah. Karena tak tega melihat wajah Yuni yang begitu pucat, seperti buku tulis. Ayo Pak, cepat. Mereka bertiga segera berangkat. Agus diberi pesan untuk menjaga Siti di rumah. Sesampainya di puskesmas tak sanggup karena kondisi Yuni sudah sangat kritis. Maaf Pak, kami tidak sanggup. Peralatan kami tidak memadai. Yuni harus segera mendapatkan penanganan yang lebih. Silakan dibawa ke rumah sakit ya Pak. Lah Bu, gimana sih? Masa nggak bisa dirawat di sini? Tanya Yono. Maaf Pak, nggak bisa. Kita harus cepat. Baik, kami bantu untuk mengantarnya ya Pak. Bapak nggak usah pikir soal biaya mobilnya, gratis, ucap Bu Bidan, karena tahu orang-orang seperti Yono ini maunya bagaimana. Akhirnya Yono pasrah, mengikuti anjuran Bu Bidan. Mereka dengan cepat membawa Yuni ke rumah sakit terdekat. Yang nggak dekat-dekat banget lah, jaraknya sekitaran 30 menit kalau agak ngebut. Sesampainya di rumah sakit, Yuni segera dimasukkan ke ruangan IGD. Ya Allah, selamatkan Yuni, ucap Tuti. Dia sangat khawatir, sepanjang waktu pun dia hanya menangis. Sudah Bu, duduk, aku pusing lihat kamu mondar-mandir, ucap Pak Yono. Sebenarnya dia khawatir, tapi dia juga pusing melihat istrinya yang mondar-mandir dari tadi. Pak, kalau sampai nanti Yuni kenapa-napa, aku bakal salahin kamu. Aku yakin Yuni kayak gini karena kurang makan, kurang gizi, ucap Bu Tuti emosi. Gak mungkin lah, orang dia juga makan tiap hari kok, 3 kali sehari pula, jawab Pak Yono. Tuti hanya bisa memejamkan mata untuk menahan emosi. Mau bagaimanapun, mereka sedang di rumah sakit. Tak lama dokter keluar. Pak, Bu, maaf ya. Kami harus melakukan pemeriksaan darah pada Yuni. Kondisinya sangat kritis. Mohon doanya ya. Semoga Yuni selamat, ucap dokter. Kata-kata itu mengiris hati Tuti. Ya Allah, Yuni separah itu, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Yono terkejut. Apa dok? Anak saya separah itu, harus cek darah, tanyanya. Iya Pak, kami harus lakukan segera, jawab dokter. Yono pun hanya bisa pasrah, mengikuti prosedur rumah sakit. Semalaman, Yuni masih kritis. Namun setelah subuh, ada keajaiban. Yuni selamat. Dia masih diberi kesempatan untuk hidup dan memeluk ibunya lagi. Namun Yuni harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari sampai kondisinya benar-benar pulih. Kini saatnya Yono bertemu dengan pihak rumah sakit di bagian administrasi dan juga dokter yang akan menjelaskan kondisi Yuni. Jadi begini Pak Bu, kondisi Yuni sangat memprihatinkan. Dia kekurangan gizi. Emangnya selama ini Yuni ini makan apa ya? Apa dia susah makan? Karena saya lihat berat badannya juga tidak ideal, tidak sesuai dengan tinggi badan dan usianya, tanya dokter dengan ramah. Tuti tak langsung menjawab. Namun dalam hatinya dia membatin. Ia ingin menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumahnya. Dia ingin mengatakan pada dokter kalau suaminya pelit dan hanya memberi makan anak-anaknya sayur sisa. Tapi dia tak mungkin melakukan itu. Dan sebelum Tuti menjawab, Yono lebih dulu bersuara. Makannya normal kok dok. Makan sayur, makan nasi, makan juga 3 kali sehari, jawabnya. Masih menutupi kesalahan. Baik pak, itu bagus. Tapi apakah ada protein seperti tahu tempe, ikan, ayam, daging? Tanya dokter lagi. Yono terdiam, tak bisa menjawab. Kadang-kadang pak, namun tiba-tiba dia nyeletuk seperti itu. Tuti langsung tak terima. Enggak dok, anak-anak gak pernah makan seperti itu, sudah lama. Mereka makan seperti itu kalau di tempat hajatan saja. Ucap Tuti dengan lantang, dia sudah tak tahan lagi. Astagfirullahalazim. Jadi begini ya Pak Bu, tolong ke depannya, makanan anak-anak lebih diperhatikan. Harus ada protein, jangan cuma sayur. Sayur pun harus sayuran yang layak, yang sehat. Tak boleh sayuran yang dipanaskan berulang.
atau lagi sayuran yang sudah mulai busuk dimasak. Gak boleh ya Pak Bu, itu bahaya, kata dokter perempuan itu dengan sabar menjelaskan. Bu Tuti hanya mengangguk. Baik dok, kedepannya saya akan perhatikan gizi anak-anak saya. Hari itu Yono tak berkutik. Dia tak mengeluarkan kalkulatornya atau buku catatan seperti biasa. Kini gilirannya menghadapi administrasi rumah sakit. Biaya yang harus dia keluarkan tentu tidak sedikit, karena dia tak punya jaminan kesehatan. Boro-boro mau bayar iuran jaminan kesehatan. Untuk makan saja pelitnya nauzubillah. Yono melotot melihat deretan angka yang tak pernah dia bayangkan. Sebanyak ini, Bu? Tanyanya pada bagian administrasi. Iya, Pak. Bisa kok dibayar separuh dulu. Nanti sisanya bisa kalau sudah dibolehkan pulang. Tapi ini belum termasuk jika ada obat tambahan ya, Pak. Jawab suster itu dengan ramah. Baik, Bu. Jawab Yono lesu. Ia terpaksa merogoh tasnya, mengeluarkan uang yang memang sudah disiapkan dari rumah, tapi dia tidak sangka kalau akan sebanyak ini. Ya Allah, kalau aku pikir-pikir, yang kukeluarkan untuk berobat ini bisa untuk makan setahun. Jadi aku selama ini salah ya, ngasih anak-anak makanan gak layak. Ucap Yono seorang diri sambil merenung di ruang tunggu. Lalu dia melihat anak yang lewat di depannya menggunakan kursi roda. Terbersit di benaknya untuk bertanya anak itu sakit apa. Maaf Bu, anaknya sakit apa ya? Tanya Pak Yono dengan lembut. Ini Pak, anak saya kekurangan gizi karena dia nggak mau makan. Sukanya jajan. Selain itu, dia juga harus cuci darah sekarang. Jawab ibu itu dengan sedih. Yono sangat terkejut. Kalau efek dari gizi buruk bisa sampai separah ini. Dia jadi membayangkan bagaimana kalau Yuni mengalami hal seperti anak ini. Mulai saat itulah, Yono perlahan-lahan sadar. Setelah Yuni diperbolehkan pulang, dia memperbaiki semuanya. Dia mengambil sayuran terbaik dari kebunnya, membelikan anak-anaknya makanan yang layak, ayam, ikan, telur, setiap hari selalu ada lauk. Sementara itu, Tuti, dia masih tak percaya melihat perubahan suaminya. Bapak beneran ini udah berubah? Tanya Bu Tuti ragu. Ibu ngomong apa sih? Bapak sayang kok sama anak-anak, jawab Yono dengan lembut. Bu Tuti benar-benar lega. Ternyata kesabarannya selama ini membuahkan hasil, tidak sia-sia. Setiap hari dia masak selalu dengan semangat, karena apa yang dia masak bervariasi. Kadang sayur kentang, kadang wortel, kadang dicampur, kadang bayam, kadang kangkung, kadang kol ditumis pakai tahu, dan bermacam-macam sayur lainnya. Dan lauk juga selalu berganti setiap hari. Hari ini ikan, besok telur, besok ayam. Dan sebulan sekali pasti Pak Yono membeli daging di pasar. Ya, dia tak pelit lagi seperti dulu. Kalkulator, buku catatan yang selama ini menjadi senjatanya sudah tak pernah dia buka lagi. Yang penting anak-anaknya selalu sehat dan tidak seperti anak yang memakai kursi roda di rumah sakit waktu itu. Yono sadar bahwa uangnya pun tak akan bisa menyelamatkan keluarganya jika sudah terjadi apa-apa. Ia janji akan berubah, tak akan pelit seperti dulu.